Selanjutnya adalah misinformasi dan disinformasi. Contohnya adalah selama pandemi COVID-19, banyak informasi yang salah tentang vaksin yang beredar di media sosial. Beberapa orang percaya bahwa vaksin dapat menyebabkan penyakit serius atau bahkan kematian, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap vaksin itu sendiri. Selanjutnya adalah misinformasi dan disinformasi. Jadi, misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarkan tanpa niat jahat. Sedangkan disinformasi adalah informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan. Jadi kesimpulannya adalah literasi digital yang baik termasuk kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi dan membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali misinformasi dan disinformasi. Ini penting untuk menjaga integritas informasi yang kita konsumsi dan kita bagikan. Selanjutnya adalah overload informasi. Kita awali dengan contoh nih, yaitu seorang pekerja kantor yang harus menyaring ratusan email, laporan, dan data setiap hari, mungkin mengalami overload informasi yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaan atau pengambilan keputusan yang kurang optimal. Jadi, overload informasi terjadi ketika seseorang menerima terlalu banyak informasi dalam waktu yang singkat, yang dapat menyebabkan kebingungan, kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan stres. So, kesimpulannya adalah mengembangkan literasi digital yang baik, termasuk kemampuan untuk menyaring informasi dan mengatur prioritas dengan efektif, sehingga seseorang dapat tetap produktif dan tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang diterima. Selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab dalam dunia digital. Nah, kita awali dengan contoh ya. Seorang siswa bernama Gita yang menyalin karya orang lain dari internet tanpa izin atau atribusi melakukan pelanggaran etika digital yang dikenal sebagai plagiarisme. Di dunia kerja, pelanggaran privasi seperti membagikan data pribadi seseorang tanpa izin juga merupakan pelanggaran etika digital. Etika dan tanggung jawab dalam dunia digital melibatkan prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab yang harus diikuti saat menggunakan teknologi digital, termasuk menghormati hak cipta, privasi, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah, pemahaman tentang etika digital adalah komponen penting dari literasi digital. Ini membantu individu untuk bertindak dengan tanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain di dunia digital. Selanjutnya adalah dampak literasi digital pada kehidupan sosial dan ekonomi, yaitu peningkatan produktivitas kerja yang pertama ya. Kita awali dengan contoh, seorang karyawan bernama Alif yang mahir menggunakan software pengolah data dan alat kolaborasi online seperti Microsoft Excel dan Google Workspace dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan bekerja lebih efektif dalam tim, dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Peningkatan produktivitas memungkinkan pekerja untuk menggunakan alat digital dengan efisien yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas output itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah literasi digital yang baik dapat memberikan dampak positif pada produktivitas dan efisiensi dalam dunia kerja, membantu individu dan organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan lebih efektif. Oke, selanjutnya saya akan membahas partisipasi dalam ekonomi digital. Kita awali dengan contoh nih. Ada seorang pengusaha kecil bernama Sophie yang memahami cara menggunakan platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee dapat memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan, meningkatkan penjualan dan pendapatan dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan penjualan offline. Ekonomi digital adalah ekonomi yang didorong oleh teknologi digital dan internet. Partisipasi dalam ekonomi digital memerlukan literasi digital untuk mengakses peluang kerja, menjalankan bisnis online, atau berpartisipasi dalam e-commerce. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dapat membuka peluang baru untuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Literasi digital adalah kunci untuk memanfaatkan peluang ini dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu maupun komunitas. Selanjutnya saya akan membahas pengaruh terhadap interaksi sosial. Kita awali dengan contoh dulu nih. Raka adalah orang yang aktif di media sosial dan memahami etika komunikasi digital dapat membangun jaringan sosial yang luas, baik untuk tujuan pribadi maupun profesional. Sementara mereka yang kurang literasi digital mungkin merasa kesulitan untuk berpartisipasi dalam interaksi online. Literasi digital juga mempengaruhi cara individu berinteraksi secara sosial. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif di platform digital dan menjaga hubungan sosial dalam dunia online. Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial yang sehat di dunia digital memerlukan literasi digital yang baik. Ini memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan, dan membangun jaringan yang kuat dalam komunitas digital. Selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen literasi digital. Nah, dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi menjadi sangat krusial. Literasi digital sebagai salah satu keterampilan inti tidak hanya berhubungan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif dan etis. Sebelum kita membahas komponen-komponen literasi digital yang penting,
Penting untuk memahami bahwa literasi digital adalah keterampilan yang mendasar dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga interaksi sosial sehari-hari. Komponen-komponen ini akan membantu kita mengeksplorasi bagaimana literasi digital dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan tantangan yang kita hadapi di dunia modern ini.